Salam Kung Mania, salam satu hobi, dan salam sehat untuk sahabat semua. Sahabat sudut perkutut, tidak semua perkutut dipercaya hanya memiliki suara yang indah. Dalam dunia perkutut kuno, ada beberapa jenis perkutut yang dianggap memiliki tanda khusus pada tubuhnya. Tanda itu bukan hanya dilihat sebagai ciri fisik biasa, tetapi dipercaya membawa energi, kewibawaan, perlindungan, bahkan sebagai penolak mara bahaya. Ada yang dikenal sebagai perkutut penangkal sihir. Ada yang dipercaya menjaga pemiliknya dari niat jahat. Ada pula yang konon tidak cocok dipelihara oleh sembarang orang karena sifatnya dianggap memilih tuannya sendiri. Namun pertanyaannya, dari 5 perkutut bertuah ini, manakah yang dipercaya paling kuat dalam menolak energi negatif dan paling sulit ditemukan? Tonton video ini sampai selesai, karena jenis terakhir memiliki kisah yang sangat menarik dan sering dikaitkan dengan perlindungan dari Sengkolo atau malapetaka. Sebelum kita mulai, coba tuliskan di kolom komentar, apakah Anda percaya bahwa perkutut tertentu memiliki katuranggan dan tuah khusus? Jangan lupa tuliskan juga Anda menonton channel Sudut Perkutut dari daerah mana. Dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar dunia perkutut. Sekarang, mari kita bahas 5 perkutut katuranggan yang dipercaya memiliki yoni besar dan tuah istimewa. Dalam dunia perkutut, terutama dalam tradisi Jawa, burung perkutut tidak hanya dilihat dari suara manggungnya saja. Ada sebagian pecinta perkutut yang memperhatikan bentuk tubuh, warna bulu, kebiasaan, posisi tidur, sisik kaki, bahkan tanda-tanda kecil yang kadang tidak langsung terlihat oleh mata orang awam. Tanda-tanda itulah yang sering disebut sebagai katuranggan. Nah, dari sekian banyak perkutut katuranggan, ada 5 jenis yang sering dianggap memiliki yoni besar dan tuah kuat. Beberapa di antaranya sangat langka. Bahkan ada yang dipercaya tidak cocok dipelihara oleh sembarang orang. Dan yang menarik, setiap jenis memiliki tanda fisik yang berbeda. Ada yang terlihat dari warna bulunya, ada yang terlihat dari cara tidurnya, ada yang ditandai dari bagian tembolok, ada yang harus dilihat dari sisik kaki. Bahkan ada yang cirinya justru tampak seperti kekurangan fisik, tetapi dalam dunia katuranggan dipercaya menyimpan makna besar. Mari kita mulai dari jenis yang pertama. 1. Cemani Kol Buntet. Jenis pertama adalah Cemani Kol Buntet. Dari namanya saja, perkutut ini sudah terdengar tidak biasa. Kata cemani biasanya langsung mengingatkan kita pada warna hitam yang pekat, gelap, dan berwibawa. Begitu pula dengan perkutut Cemani Kol Buntet. Ciri fisik utama perkutut ini adalah bulunya yang berwarna hitam legam di hampir seluruh tubuhnya. Tidak hanya sekadar hitam biasa, tetapi hitam yang terlihat kuat, padat, dan memberi kesan wingit bagi orang yang melihatnya. Namun, bukan hanya warna hitamnya yang menjadi perhatian. Perkutut Cemani Kol Buntet juga disebut memiliki garis lurik yang tembus menyambung dari bagian leher, turun ke dada, hingga ke arah dubur. Garis ini menjadi salah satu tanda penting yang membedakannya dari perkutut hitam biasa. Disinilah banyak orang sering keliru. Tidak semua perkutut yang berwarna gelap bisa langsung disebut Cemani Kol Buntet. Harus diperhatikan lagi susunan bulu, lurik, bentuk tubuh, dan pembawaannya. Karena dalam dunia katuranggan, ciri kecil yang terlewat bisa membuat penilaian menjadi berbeda. Pembawaan Cemani Kol Buntet biasanya digambarkan tenang. Bukan burung yang terlalu banyak bergerak tanpa arah. Sorot matanya pun sering dianggap tajam, seolah memiliki wibawa tersendiri. Nah, dari sinilah muncul kepercayaan tentang tuahnya. Perkutut Cemani Kol Buntet dipercaya memiliki yoni besar. Dalam tradisi tertentu, burung ini dikaitkan dengan kekuatan untuk menangkal gangguan sihir, guna-guna, atau energi buruk yang mengarah kepada pemiliknya. Bahkan, ada kepercayaan bahwa burung ini dapat meningkatkan kewibawaan pemiliknya di hadapan orang lain. Tetapi, yang paling menarik, Cemani Kol Buntet juga sering disebut sebagai perkutut yang pemilih. Artinya, tidak semua orang dianggap cocok memelihara perkutut jenis ini. Ada yang percaya bahwa ketika tidak cocok, burung bisa menjadi tidak tenang, sulit dirawat, atau tidak memberikan rasa nyaman di rumah. Dalam cerita-cerita lama, Cemani Kol Buntet juga sering dikaitkan dengan tempat-tempat yang memiliki energi kuat, seperti petilasan, tempat keramat, atau lokasi yang dianggap wingit. Apakah ini benar secara mutlak? Tentu kita tidak bisa memaksakan kepercayaan kepada semua orang. Tetapi, dalam budaya perkutut, kisah seperti ini membuat Cemani Kol Buntet semakin dihormati dan dicari oleh sebagian penggemar katuranggan. Namun sahabat, tunggu dulu. Kalau Cemani Kol Buntet dikenal dari warna dan wibawanya, jenis berikutnya justru dikenal dari kebiasaan tidurnya yang sangat aneh. Bahkan meskipun sangkarnya diganti berkali-kali, kebiasaan itu dipercaya tidak berubah. Jenis apakah itu? Mari kita lanjut ke nomor 2. 2.
Jokoboyo. Jenis kedua adalah Jokoboyo. Nama ini terdengar sederhana, tetapi maknanya cukup dalam. Dalam penafsiran Jawa, Joko sering dikaitkan dengan menjaga, sedangkan Boyo berkaitan dengan bahaya atau mara bahaya. Maka, Jokoboyo sering dimaknai sebagai perkutut penjaga dari bahaya. Namun ciri fisik atau ciri kebiasaannya bukan terletak pada warna bulu, bukan pada suara, dan bukan pula pada bentuk kepala. Ciri khas Jokoboyo justru terlihat dari cara tidurnya. Perkutut Jokoboyo dipercaya memiliki kebiasaan tidur di dasar kandang, tepat di bawah pintu masuk sangkar, dengan posisi menghadap ke arah pintu. Kebiasaan ini terdengar sederhana, tetapi dalam dunia Katuranggan dianggap sangat penting, karena posisi itu seolah menggambarkan burung yang sedang berjaga di pintu masuk. Yang membuatnya semakin unik, kebiasaan tersebut dipercaya tidak berubah, meskipun sangkar diganti. Hari ini, dipindah ke sangkar baru. Besok diganti lagi, tetap saja burung akan memilih posisi tidur yang sama, di bawah pintu sangkar, menghadap pintu. Bagi orang awam, mungkin ini hanya kebiasaan burung, tetapi bagi pemerhati Katuranggan, pola yang konsisten seperti ini dianggap sebagai tanda khusus. Tuah Jokoboyo dipercaya berkaitan dengan perlindungan. Burung ini dianggap mampu menjaga pemiliknya dari niat buruk, kiriman ilmu hitam, serangan gaib, atau mara bahaya yang tidak terlihat. Ada cerita yang cukup terkenal di kalangan pecinta perkutut tradisional. Jika ada energi buruk atau serangan gaib yang mendekat, perkutut Jokoboyo dipercaya bisa menjadi pagar gaib bagi pemiliknya. Bahkan dalam cerita tertentu, burung ini dipercaya dapat mati secara mendadak sebagai bentuk menanggung atau menahan bahaya yang seharusnya menimpa pemiliknya. Tentu sekali lagi, ini adalah bagian dari kepercayaan dan cerita tradisi. Kita tidak perlu menelannya mentah-mentah, tetapi juga tidak perlu merendahkan orang yang mempercayainya. Yang terpenting adalah mengambil nilai bijaknya. Nilai dari Jokoboyo adalah tentang penjagaan, kewaspadaan, dan kesetiaan. Menariknya, Katuranggan ini mengajarkan bahwa tanda istimewa tidak selalu terlihat mewah. Kadang, justru muncul dari kebiasaan kecil yang konsisten dan tidak berubah. Tetapi kalau Jokoboyo dikenal sebagai penjaga pintu bahaya, jenis berikutnya lebih dalam lagi. Ia dipercaya bukan hanya menolak, tetapi menyerap dan menetralkan energi negatif. Dan cirinya bukan di bulu, bukan di mata, bukan di sayap, melainkan di bagian tembolok. Inilah jenis ketiga. 3. Pusar bumi. Jenis ketiga adalah pusar bumi. Nama ini terdengar sangat tua, sangat dalam, dan penuh makna. Pusar berarti pusat atau pusar. Bumi berarti tanah, tempat berpijak, pusat kehidupan. Perkutut pusar bumi dikenal dari ciri fisik yang cukup unik, yaitu adanya cekungan menyerupai pusar pada bagian temboloknya. Bagian ini tidak selalu mudah dilihat, apalagi bagi pemula. Perlu ketelitian dan pengalaman untuk membedakan mana cekungan biasa, mana tanda yang benar-benar dianggap sebagai Katuranggan pusar bumi. Karena itulah, perkutut jenis ini tergolong langka dan sulit ditemukan. Banyak orang bisa mengaku memiliki pusar bumi, tetapi tidak semua benar-benar memenuhi ciri yang dimaksud dalam tradisi Katuranggan. Secara tuah, pusar bumi dipercaya memiliki energi yang besar, tetapi sifatnya bukan panas. Justru energinya sering digambarkan sebagai energi yang dingin, tenang, berat, dan menindih. Maksudnya bagaimana? Dalam kepercayaan tradisional, pusar bumi dipercaya dapat menyerap, meredam, dan menetralkan energi negatif. Jika ada kiriman santet, tenung, guna-guna, atau gangguan gaib, energi pusar bumi dipercaya mampu menahan dan menindih pengaruh buruk tersebut. Karena sifatnya yang menindih energi negatif, perkutut ini juga sering disebut sebagai perkutut tindih. Istilah tindih di sini bukan berarti menekan secara fisik, tetapi menggambarkan energi yang berat dan stabil, seolah mampu menahan sesuatu agar tidak bergerak bebas. Ada pula kepercayaan lain yang menarik. Pusar bumi juga dipercaya memiliki daya pikat. Energinya disebut mampu menarik kedatangan perkutut lain, termasuk perkutut yang memiliki energi khusus atau dipercaya memiliki kodam. Itulah sebabnya, dalam beberapa cerita, orang yang memelihara pusar bumi kadang merasa rumahnya lebih sering didatangi perkutut liar atau burung-burung tertentu. Apakah ini pengalaman semua orang? Belum tentu. Tetapi cerita seperti ini sering muncul dalam obrolan para pecinta perkutut Katuranggan. Yang membuat pusar bumi menarik adalah sifatnya yang tenang. Tidak selalu menampilkan wibawa gelap seperti Cemani Kolbuntet. Tidak pula menunjukkan sikap berjaga seperti Jokoboyo. Tetapi lebih seperti pusat energi yang diam, dingin, dan menenangkan. Kalau diibaratkan, pusar bumi bukan penjaga yang berdiri di depan pintu. Ia lebih seperti batu besar di tengah halaman, diam, kokoh, tetapi membuat suasana terasa berat dan stabil. Namun, sahabat sudut perkutut, jangan berhenti dulu. Karena jenis keempat ini jauh lebih sulit dikenali. Cirinya bukan dari warna, bukan dari posisi tidur,
bukan dari tembolok, tetapi dari sisik kaki. Dan untuk membacanya, tidak bisa asal lihat. Inilah perkutut Rajekwesi. 4. Rajekwesi atau Rajekusi. Jenis keempat adalah Rajekwesi, yang juga sering disebut Rajekusi. Nama ini memiliki kesan kuat. Rajek bisa dipahami seperti pagar atau penghalang, sedangkan wesi berarti besi. Jika dimaknai secara bebas, Rajekwesi memberi gambaran seperti pagar besi. Kuat, kokoh, dan melindungi. Ciri utama perkutut Rajekwesi terletak pada sisik di kedua kakinya. Sisik kaki burung ini dipercaya memiliki susunan yang membelah atau menyilang secara simetris. Tidak hanya satu sisi, tetapi terlihat pada kedua kaki. Selain itu, warna kakinya biasanya digambarkan hitam, agak mengkilap, menyerupai warna besi. Namun, membaca sisik kaki perkutut bukan perkara mudah. Bagi pemula, semua sisik mungkin terlihat sama. Padahal bagi orang yang sudah berpengalaman, susunan sisik dapat menunjukkan perbedaan katuranggan tertentu. Inilah yang membuat Rajekwesi tidak mudah dinilai sembarangan. Diperlukan mata yang teliti, pengalaman, dan pemahaman tentang pola sisik. Kalau salah membaca, bisa saja burung biasa dianggap Rajekwesi. Sebaliknya, burung yang sebenarnya memiliki tanda bagus justru terlewat karena pemiliknya tidak memahami cirinya. Dari sisi tuah, Rajekwesi dipercaya memiliki energi perlindungan yang kuat. Namun, berbeda dengan Joko Boyo, yang lebih sering dikaitkan dengan penjaga mara bahaya, Rajekwesi lebih sering dimaknai sebagai penguat keyakinan hati. Burung ini dipercaya membantu pemiliknya memiliki keteguhan batin, keberanian, dan keyakinan yang kuat kepada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini menarik, karena dalam pandangan yang lebih bijak, Rajekwesi seolah mengingatkan bahwa perlindungan sejati bukan hanya berasal dari benda atau makhluk tertentu. Perlindungan yang paling kuat adalah keyakinan kepada Tuhan, hati yang bersih, dan sikap hidup yang benar. Maka, kalau seseorang memelihara perkutut Rajekwesi, tetapi hidupnya penuh kesombongan, mudah merendahkan orang lain, atau terlalu bergantung kepada burung, tentu nilai spiritualnya menjadi keliru. Rajekwesi justru seharusnya menjadi pengingat bahwa manusia harus tetap rendah hati. Secara simbolik, kaki adalah bagian tubuh yang menopang. Jika kaki memiliki tanda kuat seperti besi, maka maknanya bisa dibaca sebagai keteguhan pijakan hidup. Pemiliknya diharapkan tidak mudah goyah, tidak mudah takut, dan tidak mudah tergoda oleh hal buruk. Sahabat sudut perkutut, sampai di sini kita sudah membahas 4 jenis. Cemani kol buntet dengan wibawa gelapnya, Joko Boyo dengan posisi tidurnya yang seperti penjaga, User Bumi dengan energi dingin yang dipercaya menetralkan, Rajekwesi dengan tanda sisik kaki yang melambangkan kekokohan. Tapi jenis kelima ini berbeda. Ciri fisiknya justru terlihat seperti ketidaksempurnaan. Sayapnya mendongak ke atas. Bagi orang yang tidak paham, mungkin dianggap cacat. Tetapi dalam dunia katuranggan, justru disitulah letak keistimewaannya. Inilah singkir sengkolo. 5. Singkir sengkolo jenis kelima adalah singkir sengkolo. Dari namanya, perkutut ini sudah membawa makna yang kuat. Singkir berarti menyingkirkan, menjauhkan, atau menangkis. Sedangkan sengkolo sering dimaknai sebagai energi negatif, kesialan, halangan, atau sumber malapetaka. Maka, singkir sengkolo dipercaya sebagai perkutut yang memiliki tuah untuk menyingkirkan sengkolo atau menolak malapetaka. Ciri fisik yang paling dikenal dari perkutut ini adalah bagian ujung sayapnya yang mendongak ke arah atas. Bisa terjadi pada sayap kanan, sayap kiri, atau bahkan keduanya. Secara fisik, ini memang tampak tidak biasa. Bahkan bagi orang awam, perkutut seperti ini mungkin dianggap kurang sempurna. Tetapi, dalam katuranggan, posisi sayap yang mendongak ke atas dimaknai secara simbolik. Bentuk itu dianggap menyerupai tangan yang sedang menengadah, seperti orang yang sedang berdoa kepada Sang Pencipta. Makna inilah yang membuat singkir sengkolo dianggap istimewa. Ia bukan hanya dikaitkan dengan penolak bala, tetapi juga dengan doa, permohonan perlindungan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam kepercayaan tradisional, singkir sengkolo dipercaya memiliki kekuatan metafisika untuk menangkis malapetaka, mengusir makhluk halus, dan menjauhkan energi buruk dari rumah pemiliknya. Ada pula kisah yang sering dikaitkan dengan tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Konon, Sunan Kalijaga pernah memelihara perkutut jenis ini setelah burung tersebut tiba-tiba datang menghampirinya. Kisah seperti ini tentu hidup dalam ranah cerita dan tradisi, tetapi terlepas dari benar atau tidaknya, kisah tersebut menunjukkan bahwa singkir sengkolo memiliki tempat khusus dalam dunia perkutut Jawa. Yang membuat singkir sengkolo membekas di kepala adalah pesan simboliknya. Kadang sesuatu yang terlihat tidak sempurna di mata manusia justru menyimpan makna besar dalam pandangan tradisi. Sayap yang mendongak mungkin tampak aneh, tetapi dimaknai seperti doa. Fisik yang berbeda mungkin dianggap kekurangan, tetapi justru dipercaya membawa keistimewaan.
Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Jangan terlalu cepat menilai sesuatu hanya dari tampilan luar. Dalam dunia perkutut, suara memang penting. Fisik juga penting, tetapi cerita, makna, dan nilai yang dibawa oleh seekor perkutut juga menjadi bagian yang membuat burung ini begitu dicintai. Solusi akhir. Cara bijak menyikapi perkutut katuranggan sahabat sudut perkutut. Setelah membahas 5 jenis perkutut bertuah tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi perkutut katuranggan seperti Cemanikol buntet, Jokoboyo, Pusar Bumi, Rajekwesi, dan Singkir Sengkolo. Yang pertama, jangan mudah percaya hanya dari cerita penjual. Kalau ada yang menawarkan perkutut bertuah, jangan langsung terburu-buru membeli hanya karena mendengar kata yoni besar, penolak santet, atau pemilih tuan. Periksa dulu ciri fisiknya. Bandingkan dengan pengetahuan dari orang yang lebih berpengalaman. Karena dalam dunia hobi, selalu ada orang yang jujur. Tetapi ada juga yang memanfaatkan rasa penasaran pembeli. Yang kedua, pelajari cirinya dengan sabar. Katuranggan tidak bisa dipahami hanya dalam satu malam. Ada tanda yang mudah dilihat, seperti warna bulu atau bentuk sayap. Tetapi ada juga yang membutuhkan ketelitian, seperti sisik kaki, tembolok, kebiasaan tidur, dan pembawaan burung. Semakin sabar Anda belajar, semakin kecil kemungkinan tertipu. Yang ketiga, jangan menggantungkan keselamatan kepada burung. Ini sangat penting. Memelihara perkutut boleh, mencintai tradisi juga boleh. Menghormati cerita leluhur juga tidak salah. Tetapi jangan sampai hati kita bergantung kepada burung. Keselamatan, perlindungan, rezeki, dan ketentraman hidup tetap datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkutut hanyalah makhluk ciptaan Tuhan yang kita rawat, kita sayangi, dan kita jadikan bagian dari hobi. Yang keempat, rawat burung dengan baik, bukan hanya mengejar tuahnya. Banyak orang terlalu sibuk membicarakan yoni, tuah, dan katuranggan, tetapi lupa membersihkan sangkar, lupa mengganti air minum, lupa menjemur, dan lupa memperhatikan kesehatan burungnya. Padahal, seistimewa apapun katuranggan seekor perkutut, kalau tidak dirawat dengan baik, burung tetap bisa stres, sakit, dan tidak mau manggung. Jadi, tetap utamakan perawatan. Berikan pakan yang bersih, sediakan air minum yang segar, jaga sangkar tetap nyaman, hindarkan dari gangguan hewan lain. Jangan sering membuat burung kaget. Dan yang paling penting, rawat dengan rasa kasih. Yang kelima, ambil nilai baik dari setiap katuranggan. Cemanikol buntet mengingatkan kita tentang kewibawaan dan ketenangan. Jokoboyo mengajarkan tentang penjagaan dan kewaspadaan. Pusar Bumi memberi pesan tentang kestabilan dan kemampuan meredam hal buruk. Rajekwesi mengingatkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Singkir Sengkolo memberi pelajaran bahwa doa dan kerendahan hati adalah pelindung terbaik dalam hidup. Jadi, jangan hanya melihat perkutut dari sisi mistisnya. Lihat juga pesan moral dan nilai kehidupannya. Karena hobi perkutut bukan hanya tentang memelihara burung. Di dalamnya ada tradisi, kesabaran, ketelitian, cerita, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sahabat sudut perkutut, dari 5 jenis yang kita bahas hari ini, mana yang menurut Anda paling menarik? Apakah Cemanikol buntet yang penuh wibawa? Jokoboyo yang dipercaya sebagai penjaga? Pusar Bumi yang langka dan dingin energinya? Rajekwesi dengan sisik kaki seperti pagar besi? Atau Singkir Sengkolo yang sayapnya seperti tangan sedang berdoa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menambah wawasan saudara-saudara kita sesama pecinta perkutut. Jangan lupa tuliskan juga Anda menonton channel Sudut Perkutut dari daerah mana. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel Sudut Perkutut bisa terus berbagi cerita, pengetahuan, dan tradisi seputar dunia perkutut. Akhir kata, rawatlah perkutut dengan hati yang tenang. Hargai tradisi dengan pikiran yang bijak. Dan tetap kembalikan segala perlindungan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam Kungmania, salam satu hobi, salam sehat untuk semua pecinta perkutut Indonesia. Sampai jumpa di video Sudut Perkutut berikutnya.